447 Hijriah bertepatan dengan 27 Juni 2025 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustaz Umar Ismail SAG dan Imam Ustaz Imam An-Nasai, sedangkan muazzin Teguh Jainuddin. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah terus dan akan terus mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dan menjadi evaluasi buat kita, apakah syukur kita sudah setimpal dengan kasih sayang Allah yang kita terima. Salawat dan salam pada yang mulia, manusia pilihan, makhluk agung, Nabi Muhammad SAW. Setiap saat bibir kita basahi dengan salawat, dengan harapan akan menjadi penolong syafaat yang akan kita terima di yaumil mahsyar nantinya. Marilah senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenteramkan batin, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Bukanlah harta yang berlimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, tetapi kedekatan kita dengan Allah, ketakwaan kita kepada Allah, itulah kunci untuk mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah salat fardu Jumat, sebelum kita masuk dalam dua al-khutbah, izinkan khatib dalam waktu yang singkat menyampaikan beberapa nasihat. Nasihat ini tidak hanya berlaku buat jamaah, yang lebih utama buat yang menyampaikan nasihat itu sendiri. Kita sudah berada di awal tahun Hijriah 1447 Hijriah. Kalau pada masa Rasulullah itu hijrahnya bermakna kompleks, lengkap, baik itu hijrah berupa tempat,
dari Mekah menuju Madinah, hijrah fisik tubuh beliau dan para sahabat yang hidup di negeri Mekah dalam kehidupan intimidasi, teror fisik, bahkan ancaman nyawa pada Rasulullah dan juga para sahabat. Maka mereka berangkat hijrah secara fisik, juga hijrah jiwa, hati mereka. Untuk apa? Negeri subur makmur. Mekah itu negeri subur makmur, perekonomian hidup, tetapi jiwa tidak tenang, hati gelisah. Maka mengambil sikap untuk pindah ke Madinah. Di sana menjanjikan kehidupan yang bahagia, batin yang tenang. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kurang hidup beliau bergelimang dengan harta. Toko beliau banyak di Mekah, kebun kurma hektaran, tetapi kehidupan Abu Bakar tidak nyaman secara jiwa. Tidak ada Allah, keimanan di Mekah, tidak ada tauhid di Mekah. Maka beliau rela meninggalkan harta yang berlimpah ruah untuk hijrah ke Madinah, jiwa yang tenang. Maka sahabat yang diajak oleh Rasulullah menemani dalam perjalanan hijrah ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu hijrah yang sangat kompleks, tempat, fisik, dan jiwa. Bagi kita sekarang ini mungkin tidak dituntut dua hal, cuma satu saja, yaitu hijrahlah jiwa kita, hijrahlah hati kita, hijrahlah keimanan kita. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sehat, yang susah menjadi bahagia. Di dalam Al-Quran, ketika ada ayat yang berbicara tentang hijrah, itu ayat seringkali ditutup dengan istighfar. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 yang tadi Khatib bacakan di muqaddimah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Diawali dengan iman, hijrah dan jihad, diakhiri dengan wallahu ghafur, istighfar, diakhiri dengan mohon ampun kepada Allah. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 100, diawali dengan hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Lalu diakhiri dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi diawali dengan ajakan untuk hijrah pindah kita dan diakhiri dengan istighfar. Artinya jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini tidak pernah luput daripada noda dan dosa. Hari-hari yang kita jalani kita penuh dengan dosa. Mahallul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada manusia yang tidak khilaf. Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang seorang orang buta bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah tidak peduli dengan orang buta ini, lebih melayani kepada pertanyaan para pejabat. Maka turun teguran Allah karena ini nisyan. Teguran Allah pada ayat Abasa wa Tawalla, mengingatkan Nabi jangan begitu terhadap orang yang disabilitas, buta. Ketika orang buta, rakyat biasa bertanya, beliau nggak peduli jawaban pertanyaannya itu. Beliau melihat kepada penguasa yang bertanya. Ada nisyan di situ, diingatkan oleh Allah Ta'ala.
Nabi Adam alaihissalam itu sebetulnya tidak makan buah yang dilarang oleh Allah. Jemaah-jemaah, di dalam 30 juz Al-Quran itu tidak disebutkan buah khuldi. Yang disebutkan adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Tapi nggak disebut pohon apa itu. Yang dimakan juga tidak ada nama dalam Al-Quran itu buah khuldi. Tapi yang memberi nama itu adalah para ulama agar jelas subjek yang dimakan. Walau itu tidak ada Al-Quran tapi ditafsirkan oleh para ulama. Jadi Nabi Adam itu tidak akan termakan oleh bujuk rayu syaitan untuk mendekati pohon itu. Tetapi lewat Siti Hawa lah. Lalu Siti Hawa meminta dan ingin bukti kesetiaan suaminya Adam. Apakah mau memakan buah yang dilarang itu? Akhirnya nisyan. Jadi jangan katakan Nabi Adam itu salah, tidak, beliau nisyan, khilaf. Maka dari sejarah dulu memang manusia sudah ada khilaf. Jadi mahallul khata' wan nisyan. Oleh karena kita banyak kealpaan dan kesalahan kita sebagai manusia biasa, maka tentu kita harus pindah dari hal yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ini zaman kita hijrah secara jiwa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-muslimuna man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Yang namanya orang muslim, man salimal muslimuna, al-muslimun man salimal muslimuna. Orang Islam itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada muslim yang lain bil lisani wa yadihi, dengan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sambung hadisnya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang namanya orang hijrah adalah orang yang pindah atau hijrah apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Ma nahallahu anhu. Jadi ketika kita mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita sudah tergolong orang yang hijrah. Diawali dengan lisan dan tangan. Tidak sedikit kita ini terkadang dengan lisan menyakiti keluarga kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti saudara-saudara kita. Setiap dalam duduk kita, bertemu kita, terkadang lidah tak sadar kita sedang menceritakan aib orang lain. Kita tidak sadar telah melukai perasaan orang dengan lisan kita. Boleh jadi kita mungkin bermaksud bercanda, tapi belum tentu yang menerima candaan kita dia akan senang. Kita tertawa, dia menderita. Kita bahagia, dia bersedih. Tapi dia kadang-kadang tidak mencurahkan kesedihannya di depan kita, tapi hatinya terlukai oleh gara-gara lisan kita yang tak terkontrol. Jadi nyo lidah dan nyo sering kan apa sakit ego. Sesudah kita menyakiti orang lain, berat pula kita untuk meminta maaf. Ego seolah-olah meminta maaf merendahkan derajat kita. Itu kesalahan yang kita buat hari-hari. Begitu juga dengan tangan kita. Terkadang tangan kita merugikan orang, tangan kita menyakiti tubuh orang, tangan kita menghilangkan harta orang lain. Milisani wa yadihi. Maka ketika mampu memberikan keselamatan dengan tangan dan lidah, dan mampu mencegah daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan tangan dan lidah, maka itulah orang yang hijrah. Ditutup dengan istighfar, itu maknanya agar kita bertobat. Taubatlah kita masa lalu, tahun lalu pernah bergelimang dengan dosa. Ke depan kita buka lembaran baru
hati yang penuh istiqamah tak akan mengulang lagi. Jadi dah ulang. Nyo berakar dan nyo sebagai suami hanya tanggung jawab kepada indah menanda lebih. Nyo selamanya kehadiran kita tidak membuat nyaman tetangga kita muka belakang kiri kanan. Ke depan cobalah tampil menjadi khairun nas yang fa'uhum linnas. Menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tidak menjadi momok menakutkan buat tetangga, buat orang-orang lain di sisi kita. Itu namanya kita hijrah, istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, di situ jelas dengan fi'il amar Allah tekankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Makna taubatan nasuha itu murni bertaubat kepada Allah, bukan asal-asalan. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya itu, yang namanya taubatan nasuha dari hati yang paling jernih, kita ingin mensucikan diri daripada perbuatan maksiat. Itu makna taubatan nasuha. Mengapa kita harus bertaubat, jemaah? Pertama, pada kalimat itu dengan fi'il amar, tubu, perintah, bertobatlah kalian. Perintah itu. Bertobat kita. Nabi Muhammad saja yang maksum 70 kali sehari semalam beliau bertobat, apalagi kita yang bergelimang dengan dosa-dosa. Sering-sering melaksanakan ibadah sunat taubat. Mengapa bertobat? Pertama, manusia cenderung kepada perbuatan salah dan khilaf, sebagaimana di awal kami sampaikan. Cenderung. Kedua, kenapa bertaubat? Karena manusia itu tidak mau disalahkan. Bila datang orang menyalah-nyalahin kita, kita nggak terima. Ego kita, padahal betul salah, tapi kita disalahin, nggak terima. Maka kalahkan egomu dengan sujud kepada Allah taubat. Contoh, umpama lagi Pak SPBU, tanya dengan antri ini cukup trek ke antri, tiba-tiba ijah urun dari jauh dari lingkup kita jauh. Maka kita akan berkata, hai, kami dah lama nunggu, kenapa kamu nggak ada pikiran begitu? Balik ke belakang, nggak ada pikiran, nggak ada akhlak. Yang disebut tidak berakhlak, dia melawan lagi. Urusan kamu. Jadi dia merasa nggak bersalah. Itulah karakter kita, nggak mau disalahkan. Apalagi disalahkan di tengah keramaian. Padahal betul-betul salah, tapi dia nggak menerima. Maka kalahkan egomu dengan taubat. Yang ketiga, kenapa harus bertobat? Manusia cenderung pada pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kita suka melakukan pembenaran padahal salah. Kenapa berbuat maksiat begitu? Allah, saya kapanlah berbuat dosa? Orang yang besar-besar lagi berbuat dosa biasa aja. Seolah-olah yang kecil yang dia buat itu benar. Itu melakukan pembenaran. Walaupun memang kecil dosa itu, kesalahan itu tetap salah, nggak bisa dibenarkan. Kita sering begitu. Kenapa kamu tidak sholat subuh? Allah, kan saya masih muda, banyak orang yang sudah tua-tua nggak sholat subuh. Jangan begitu. Itu namanya melakukan pembenaran, padahal itu salah. Maka kalahkan itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa kita harus bertaubat? Ada dua dimension, ada dua dimensi di dalam tubuh manusia. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam setiap diri kita itu ada dua dimensi. Ada dimensi jahat, ada dimensi soleh. Ada dimensi kejahatan, ada dimensi takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kadang-kala kita berbuat salah, kadang-kala kita taat. Kadang-kala kita taat, kadang-kalanya kita taat mengikuti syaitan. Itu ada dalam diri kita. Maka jaga dengan bertobat kepada Allah agar selalu taat kepada Allah, jauh daripada perbuatan jahat. Yang kelima, kenapa harus bertobat? Sebab Allah telah mengizinkan satu sosok untuk mendekati kita, menggoda iman kita. Siapa dia? Syaitan. Karena syaitan terus menggoda kita agar rusak iman kita, maka bertobatlah kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna syaitana qala,
Sesungguhnya syaitan berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi keperkasaanmu ya Allah, la abrahu afwi ibadaka, aku tidak akan pernah berhenti untuk menipu hamba-hambamu, madamat, selama arwahukum fi ajsadihim, selama arwah masih berada, masih bersemi dalam tubuh manusia, aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan mereka. Wa qala rabbi, Allah menjawab tantangan iblis itu, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni, aku juga tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni dosa-dosa hambaku selama mereka mau minta ampun kepadaku. Jadi selama kita minta ampun kepada Allah, syaitan akan kalah dia. Kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, syaitan kalah dia. Maka karena itu bertobatlah kita kepada Allah, diberikan kesempatan hidup 1447 Hijriah. Jangan lalai, jangan menghabiskan waktu yang sia-sia, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat buat khatib dan kepada jamaah yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.